Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk ngobrol bareng kalian. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini hanyalah sekedar obrolan biasa, jadi jangan dianggap serius ya. Oke, kita mulai masuk ke topik pembahasan yang memiliki judul manfaat keraguan dalam kehidupan. Nah, mungkin kalian pernah dengar yang namanya kayak kata-kata gini, kayak keraguan, ketidakpastian, ketidakyakinan. Nah, itu kata-kata tadi adalah kata-kata yang sering muncul ketika kita tuh tidak mengetahui sesuatu. Nah, keraguan itu sebenarnya bisa diartikan kayak ketidakpastian atas terjadinya sesuatu karena kurangnya informasi yang diterima. Jadi karena kita tidak tahu informasi yang sebenarnya ada di sekitar kita, kita menjadi ragu ketika mengambil suatu pilihan. Misalnya keraguan saat ujian, contohnya nih ya, kayak saat ujian kan kita tidak tahu soal-soal apa yang akan muncul ya, saat kita mengerjakan soalnya. Jadi ada informasi yang kita tidak ketahui, yaitu jenis soalnya, berapa banyak soalnya, atau soal ini nih jawabannya apa aja. Karena kita nggak tahu jawabannya, kita mungkin akan ragu gitu. Tapi kalau misalnya kita udah belajar gitu kan, ada informasi yang masuk, kita udah belajar nih memahami ini nih, misalnya belajar sejarah, kita udah baca sejarah kan, nanti ada informasi tentang sejarah itu yang mungkin akan keluar di soal-soal tersebut. Kalau ada soal yang sama dengan informasi yang kita punya, maka kita tidak akan ragu untuk menjawab jawabannya. Jadi kalau misalnya wah lupa nih tadi sejarahnya gimana terjadinya gitu kan, nanti kita akan ragu nih, ini jawaban ABC misalnya, ini yang mana, yang A, yang B, atau yang C gitu kan, atau mungkin yang D, atau mungkin gak ada jawabannya, mungkin seperti itu kan, karena kita nggak tahu informasi yang keluar gitu. Ada uh, ketidaksamaan antara apa yang kita miliki informasinya sama informasi yang ada di soal gitu. Itu kan kayak yang di ujian. Ada lagi contoh misalnya saat perjalanan tuh pasti sering kan, kalau kita mau menuju ke suatu tempat atau suatu tujuan, pasti kita minimal tahu jalannya gimana, denahnya gimana, apakah harus melalui jalan tol, ada jalan tikus, apakah harus menggunakan mobil, motor, sepeda, ataupun kendaraan umum, seperti itu kan. Nah, ketika kita sudah tahu apa yang harus kita gunakan, jalannya kemana, atau waktunya gitu kan, nah kita nggak akan ragu. Misalnya oh dengan kendaraan umum waktunya segini, kalau pakai motor segini, kalau misalnya naik mobil waktunya segini, terus jalannya mana aja yang bisa diambil, kita nggak akan ragu, kita akan yakin gitu dengan pilihan kita. Dengan misalnya oh, oke, saya menggunakan motor ini kecepatan segini, terus jalannya itu bisa lewat jalan tikus, terus waktu sampainya sampai segini. Nah, ketika kita sudah tahu informasi yang kita bisa dapatkan gitu ya, nah ketika kita sudah dapat informasinya, maka keraguan itu akan hilang. Karena kan wah, kalau misalnya kita milih ini hasilnya segini gitu, kurang lebihnya gitu kan, sehingga kita akan menjadi yakin bahwa apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Nah, lain ceritanya kalau misalnya kita disuruh ke suatu daerah yang kita tidak kenal gitu. Jadi kita jangan pakai Google Maps lah, jangan pakai aplikasi. Jadi kita disuruh ke suatu tempat yang kita tidak kenali. Jadi kita nggak pernah tahu. Kalau misalnya kalian disuruh ke daerah ini, apakah daerah ini nih bisa naik motor atau naik mobil, atau nggak ada jalan sama sekali. Jadi harus pakai kendaraan khusus yang ada di sana gitu kan. Kalau misalnya kalian dihadapkan di keadaan seperti itu, pasti kan kalian akan muncul satu keraguan, kayak ini bagusnya naik apa ya, apakah harus jalan kaki, naik motor, naik sepeda, naik mobil gitu. Nah, kalau ketika hal terjadi, pasti ada informasi yang kalian tidak ketahui gitu, kayak medannya bagaimana gitu kan,
denahnya bagaimana, kita nggak pernah tahu. Nah, kalau misalnya kalian tahu ya nggak usah ragu lagi kalian ngambil yang mana. Ketika pilihan itu diambil, pasti kayak wah nyesel nih kenapa nggak pakai motor aja, atau harusnya pakai ya apa ya, karena medannya jelek, kenapa nggak jalan kaki aja gitu kan. Nah kayak gitu, karena kita nggak tahu informasinya, itulah yang menyebabkan kita menjadi ragu. Lalu contoh ketiga, ya ya pilihan sih, ini kayak pilihan sesuatu gitu. Banyak hal pilihan itu kan, kayak misalnya mau makan pakai apa gitu. Kalau misalnya kita tahu resepnya, kita nggak akan ragu, wah ini mah resepnya ini gitu. Terus kalau mau di improve atau mau ditambahin apa, pilihannya ini gitu kan, biar jadinya enak. Kalau kita nggak tahu resepnya apa, kan bingung kita mau milih bahannya itu apa gitu. Apakah ini bagus, jumlahnya berapa, kita nggak pernah tahu karena ada informasi yang kita tidak miliki. Seperti itu tadi, itu contoh-contohnya ya. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, keraguan itu bisa muncul karena adanya informasi yang kita tidak miliki. Jadi ketika kita tidak tahu, pasti ada keraguan lah minimal, kayak nggak yakin gitu ini bakal bagaimana hasilnya. Lalu ketika sudah ngebahas tadi contoh-contohnya, di mana letak manfaat keraguan dalam kehidupan gitu. Tadi udah contohnya, sekarang kita bahas manfaatnya. Nah, yang pertama nih ya, yang pertama ketika kita ragu, pasti kita itu membuat suatu persiapan tentang sesuatu untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi kan walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi dengan kita mengerjakan sesuatu, kita akan bersiap gitu. Kalau misalnya eh, tidak berjalan lancar, maka kita harus menyiapkan apa gitu. Jadi kayak kalau misalnya dalam budget ya, budget itu kayak pengeluaran. Oke, pengeluaran misalnya 1 juta nih. Nah biasanya tuh ada yang namanya budget darurat lah, itu sekitar 10% mungkin. Jadi yang harusnya 1 juta ditambah 100.000. Nah 100.000 itu digunakan untuk biaya tak terduga misalnya kan. Kan nggak pernah tahu, bisa aja kurang atau lebih. Nah kalau misalnya kurang ya nggak masalah, tapi kalau lebih dari budget yang telah ditentukan, maka itu akan menjadi masalah. Uangnya dari mana kan. Nah seperti itu. Jadi kita kayak menyiapkan hal-hal untuk mengcounter atau mengatasi apa yang akan terjadi lah, kayak kemungkinan walaupun kalau nggak kejadian sesuai dengan rencana ya bagus gitu. Akan tetapi nah kalau misalnya nggak sesuai dengan rencana, nah itu yang saatnya bisa digunakan lah rencana-rencana cadangan tadi gitu kan. Lalu yang kedua, manfaatnya itu apa ya, membuat kita waspada. Nah kalau misalnya jalannya udah ditentukan, misalnya lurus aja, nggak usah ada belokan, nggak ada macet, nggak ada apapun gitu kan, kita pasti kan tenang-tenang aja kan, jalan lurus, nggak ada belokan, kecepatan tetap gitu, nggak ada masalah. Tapi di kehidupan nyata nggak ada yang namanya jalan lurus tanpa hambatan. Pasti ada suatu hal yang membuat kita itu terhalangi atau rintangan lah, misalnya di jalan yang kita jalani. Nah keraguan tadi itu membuat kita waspada. Jadi ketika ada sesuatu yang kita tidak ketahui, maka minimal kita belajar dulu kan, memahami, oh ini jalannya bagaimana, ini cara mengerjakannya bagaimana, cara jalannya, terus jenis jalannya bagaimana, ada nggak orang yang udah sukses gitu kan. Jadi kita berusaha untuk memahami, jadi kita waspada, ini belokan bener nggak nih, atau ini jalan bagus nggak nih, ataupun kalau misalnya ada kemacetan ada jalan alternatif nggak nih, seperti itu. Jadi kayak kita waspada nih, apakah jalan yang kita lalui ini tepat atau tidak gitu. Ketika kita sudah waspada, maka kita akan lebih berhati-hati kan. Ketika hati-hati itu sudah diterapkan, maka kemungkinan besar kita akan terhindar dari situasi yang tidak terduga, seperti itu. Nah
Lalu manfaat yang ketiga, tadi kan waspada udah, terus kayak yang ketiga ya, membatasi ekspektasi. Nah, ekspektasi itu kan kayak harapan. Nah, ketika kita sudah ragu, maka kita akan membatasi ekspektasi atau harapan harapan kita terhadap sesuatu. Misalnya, misalnya kita buka bisnis. Bisnis kan bisa rugi, bisa berhasil atau sukses kan. Nah, ketika ada keraguan, ini bisa berhasil atau enggak ya? Kita harus nyiapin rencana cadangan nih. Misalnya target kita nih harus mencapai penjualan sebanyak ini, berapa unit misalnya. Nah, ketika kita sudah ragu di sana, pasti ada ekspektasi yang harus kita jaga, kita batasi kayak, wah, dengan situasi sekarang misalnya gara-gara masyarakat tuh daya belinya rendah, berarti wah ini kayaknya nggak sampai target nih, kita harus mengurangi target maksimal kita gitu. Yang penting kita nggak rugi. Nah, seperti itu. Jadi tadi fungsi dari keraguan tadi menyebabkan kita tuh nggak ketinggian ekspektasinya. Karena kalau sudah ketinggian ekspektasinya, yang ada kita biasanya tuh kecewa karena wah, saya ini orang gagal karena nggak mencapai target yang telah ditentukan. Kayak gitu. Jadi kayak ketika ekspektasi sudah dibatasi, maka eh, apa ya, stres itu akan berkurang lah minimal, karena kan sudah dikurangi lah ekspektasinya karena adanya ketidaktahuan gitu kan, nggak tahuan hasilnya bagaimana tuh hasil akhirnya gitu. Nah, lalu yang keempat itu keraguan juga bisa menyebabkan kita itu menghindari hal yang terburuk. Ya, ini berhubungan sama yang pertama tadi karena kita telah menyiapkan suatu solusi ketika apa yang kita inginkan tidak terjadi gitu kan. Jadi yang harus jalan lurus tiba-tiba ada macet, ada jalan jelek, terus harus belok kanan kiri gitu. Jadi ketika kita sudah menyiapkan solusi atau menyiapkan sesuatu yang tidak terduga, maka kita akan menghindari hal yang terburuk. Kayak misalnya gini, biasanya ya kayak misalnya kendaraan nih, bensin dari satu tempat ke tempat lain biasanya 10 liter. Nah, ketika 10 liter itu pas banget kan. Nah, ketika ada masalah kayak wah tiba-tiba macet atau harus ngambil jalan alternatif yang lebih jauh gitu. Karena jalannya diperbaiki gitu. Nah, yang 10 liter ini harus bertambah lebih gitu. Kayak misalnya harus 12 atau 15 liter. Nah, kalau misalnya bensinnya diisi pas, maka kita kan mogok kan di tengah jalan gitu. Maka setidaknya kasihlah suatu range atau jarak kayak toleransi gitu. Oh, kalau misalnya 10 liter terlepas, kita tambahin 5 liter, tambahin 20 liter ya, jadi 20 liter gitu, tambahin 10 liter kan. Nah, seperti itu. Jadi menghindari hal-hal yang terburuk gitu. Yang penting kita sampai gitu, walaupun yang misalnya 5 liter tadi itu yang tambahan tadi, bensin tadi itu nggak pakai, nggak masalah. Yang penting kalau misalnya kita butuh, itu ada. Itulah hal yang bisa membawa kita itu menghindari hal-hal yang terburuk gitu. Lalu yang kelima, setelah menghindari hal yang terburuk, itu kita dapat meningkatkan nilai kesuksesan. Nah, jadi tadi kan udah menghindari hal-hal yang terburuk ya. Yang kelima ini biasanya finalnya tuh karena ketika kita sudah mempelajari resikonya, mempelajari bagaimana caranya, nah kemungkinan sukses itu akan bertambah. Yang awalnya kita nggak tahu nih, misalnya cara sukses mau bisnis, awalnya 0% kita nggak ada pengetahuan apa, terus harus jual apa, bagaimana cara ngejualnya, ngebuatnya gimana, atau gimana sistemnya, manajemennya, ngebuat perusahaannya gitu kan. Kayak yang awal nol, tapi karena kita waspada, kita ragu mau mulai bisnis, kita mulai belajar.
kayak ngeliat orang lain dulu, baca buku, terus pelajari ilmu-ilmu yang berhubungan kayak ilmu ekonomi, ilmu manajemen gitu kan. Jadi ketika kita sudah menyiapkan hal-hal tadi, nah itulah yang menjadi faktor-faktor kesuksesan gitu. Ketika kita mulai, oke, yang harus persiapkan yang pertama tuh ini dulu, buat misalnya persiapan dulu, terus buat organisasinya, produknya apa, sampai akhirnya ada produk jadi terus bisa dijual. Nah, ketika itu sudah diterapkan ilmu-ilmu tadi yang sudah dipelajari, hal-hal tadi yang sudah dipelajari, itulah yang akan meningkatkan persentase dari kesuksesan suatu usaha. Nah, seperti itu. Karena kita ragu memulai bisnis, kita mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan bisnis. Ketika sudah mempelajari hal-hal tentang bisnis, terus kita berani untuk menerapkan teori-teori tadi, apa yang sudah kita pelajari, terus kita mampu untuk mengimplementasikan gitu. Hal-hal itulah yang menyebabkan kita tuh menjadi sukses. Misalnya berhasil kan, walaupun gagal ya kita harus belajar dari kegagalan tersebut sehingga mengantisipasikan kegagalan untuk berikutnya gitu. Jadi jangan sampai kegagalan yang sama itu berulang di percobaan kedua atau ketiga. Nah, seperti itu. Jadi karena kita ragu, kita berwaspada. Setelah waspada, kita mulai mengantisipasi masalah yang akan mungkin muncul gitu saat kita melakukan usaha tadi. Nah, gitu. Nah, itulah kayak apa ya, contoh-contohnya, terus apa ya, manfaatnya gitu. Kita mulai masuk ke kesimpulan sama pesan lah dari saya pribadi ya. Nah, keraguan terkadang dipandang negatif karena bisa menyebabkan menurunkan rasa percaya diri seseorang. Akan tetapi dengan keraguan kita dapat membuat tujuan kita menjadi lebih realistis karena jalan yang ditempuh tidak hanya jalan yang lurus tanpa adanya hambatan, dan membuat kita berpikir bahwa terdapat kemungkinan yang masalah yang akan dihadapi. Keraguan membuat kita melakukan persiapan terbaik untuk menghadapi kemungkinan yang akan terjadi. Tanpa keraguan kita tidak akan mempertanyakan kemana kita akan melangkah, kemana kita akan menuju, lalu hasil apa yang bisa kita capai. Keraguan mengajarkan kita bahwa tidak ada kepastian yang sesungguhnya, sehingga kita akan lebih berhati-hati dalam menentukan pilihan kita. Bagaimana kita menyiapkan hal tersebut sehingga pada akhirnya kita bisa membatasi harapan atau ekspektasi kita terhadap sesuatu yang bisa kita raih, dan menghindari hal-hal terburuk ketika hal yang diinginkan itu tidak terjadi. Nah, mungkin sekian obrolan tanpa beban yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa jika ada kebenaran di dalam video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan jika ditemukan banyak kekurangan dan kesalahan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya sendiri. Di channel ini juga kita punya moto, jadi dengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak videonya, semoga bisa bermanfaat. Saya tutup dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.